Alright, ini sesi terakhir aku untuk menjawab pertanyaan yang masuk lewat akun sosial media gadis. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama dari Suci Rahayu dari SMA 2 Jakarta. Gimana sih Kak cara belajar kakak yang efektif menjelang menghadapi ujian? Yang efektif adalah setiap belajar, matikanlah smartphone kamu. Karena itu sangat distracting, itu satu. Kedua, sebenarnya yang kedua menurut aku carilah cara yang paling jitu buat kamu. Ada beberapa orang yang berfungsi paling baik tuh kalau belajar bareng teman-teman. Kalau aku harus menyendiri, jadi aku harus mencari tempat yang quiet dan kalau bisa nggak di rumah. Nah, gitu. Jadi cari sebenarnya strategi paling jitu buat kamu. Terus yang ketiga adalah don't cram. Oh, bukan don't cram. Boleh kamu last minute, tapi jangan gini. Kamu harus punya notes yang bagus. Jadi it's actually worth it untuk kamu selama berjalannya tahun pelajaran itu kamu nulis notes yang bagus dan rapih karena akhirnya belajarnya jadi mudah. That's it. Dari Bella Atalia, halo Kak Maudi, kalau kakak lagi bosen sama pelajaran yang kakak lagi pelajari, apa yang kakak bakal lakuin? Apa motivasi kakak untuk keep going? Have a great day Kak Maud, thank you. Oke, kalau aku lagi bosen sama pelajaran, aku agak jarang, gak deh. Dasar nerdy banget. Enggak, aku biasanya aku buat lebih menarik aja sih. Jadi I try to think of ways yang kayak ini tuh sebenarnya menarik sih kalau dipikirin dari sisi ini. Atau kalau enggak, paling enggak mungkin ada pelajaran yang setelah ini yang akan lebih menarik. Jadi aku kayak oke. Selesain aja, lo selesain aja yang ini and something better will be waiting for you gitu. Jadi kayak gitu. Sekarang dari Citra Pratiwi dari SMA 2 Bandung. Kak, ada tips nggak buat belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan? Yes. Pertama, aku selalu menjawab dalam 3 poin. Yang pertama adalah cari teman belajar. Karena menurut aku verbal itu paling seru, kayak ngobrol dan latihan dan kayak trying out accent atau apa, jadi seru aja. Terus yang kedua, nonton film-film atau bahasa Inggris sebanyak mungkin tanpa subtitle dan pokoknya surround yourself with the language. Ketiga, traveling ke tempat yang memang ngomongnya bahasa Inggris, jadi kamu kepaksa ngomong bahasa Inggris. Dari Ralita dari SMA Afrus Jakarta, prefer ke bule atau cowok lokal? Cowok lokal. Oke. Dari Hanin Lukiana, SMA Negeri 1 Sukabumi. Hai Hanin. Pengalaman ikut gadis sampul gimana? Yang dilihat apa biar jadi finalis? Wah, pertanyaan yang kedua kayaknya harus ditanya langsung ke gadisnya. Tapi pengalamannya itu ya seru banget ya. Apalagi proses karantina. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir waktu itu juga maksudnya masih kecil juga ya. Maksudnya kayaknya bener-bener itu belajar jadi mandiri, belajar being okay with competition gitu loh, friendly competition kan sebenarnya. Terus dan dari semua itu juga gimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri menurut aku. Karena kan waktu itu kita latihan performing intens gitu, terus akhirnya juga ada final show-nya, berkali-kali kita harus perform di depan orang banyak. Jadi itu stepping point yang bagus lah. Nomor 6. Ada halangan-halangan waktu mau ikut gadis sampul tidak? Kalau ada share ya Kak. Halangan. Kayaknya kalau halangan enggak sih ya. Aku sih waktu itu senang-senang aja dan lumayan simple prosesnya.
Apa satu kata yang terlintas dalam pikiran Kak Maudi ketika ditanya soal Indonesia? Home. It's just, ya. Kalau satu kata, it's probably home. Dari Intan Permata, dari SMA 11 Jakarta. Kak, gimana caranya biar si doi alias cowok yang kita suka bisa peka? Wah, kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini, jadi bentar dulu nih. Aku ngasih dua ya. Kalau maksudnya gimana bisa peka kalau kita suka sama dia, atau maksudnya peka sebagai karakter dia gitu, membuat dia menjadi seseorang yang peka. Itu ada dua ya. Sorry kalau aku jadi pasti aku bawa jadi ribet dan harus ada alternatif jawaban. Tapi aku akan jawab dua-duanya. Gimana kalau kita mau bikin cowok kita peka bahwa kita suka? Gimana ya? Tergantung. Ini SMA ya? Oh oke. Cowok-cowok SMA itu mereka tuh masih banyak yang labil kayaknya. Jadi ada yang justru gimana dibuat peka kalau kita nyuekin mereka. Nah, kamu harus bisa ngebedain tuh. Ada yang tipenya begitu, ada yang emang lempeng banget aja. Jadi mau kita baikin seberapa pun mereka nggak sadar-sadar. Jadi ya apa ya? Maybe do something that stands out a bit. That's my tip. Kalau membuat seorang cowok jadi peka in general, kayaknya itu agak susah karena ya. Kok ini jadi kayak curcol gitu ya? Yuk kita ganti pertanyaan aja. Sekarang dari Nur Albaki Virginia, dari SMA Perguruan Cikini Jakarta Selatan. Kalau kamu dapatkan 2 permintaan yang akan dikabulkan, permintaan itu apa aja? Yang pertama mau yang sedikit nggak realistis. Aku mau bisa teleport. Karena ya aku bisa kemana-mana lah, enak banget. Terus apalagi ya? Aku pengen bisa teleport dan bisa kayak stop time gitu, kayak for a while. Jadi aku bisa milih kayak stop terus think. Sekarang terakhir dari Arlina Siti Elita @arlinaar. Kalau diajakin ikutan 1000 guru Indonesia, kalau diajakin buat ngajar anak-anak di pedalaman Indonesia, mau nggak? Mau banget. Mau banget. Ajak dong.